Panggilan ini kini direkam. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas rahmat dan kehadiratnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam sesi pembelajaran pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Vita Indri Febriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan juga kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizal A dengan NIM A2212499 selaku moderator dari jalannya presentasi dari kelompok 1 dan juga bersama teman saya yaitu Arini Wulandari selaku notulen pada presentasi materi kali ini. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kepada kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asril B. Marhum dengan NIM A2212447. Jadi di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 1 dan juga ada teman-teman saya. Bisa di slide kedua, Pangki. Jadi materi materi dari kelompok kita itu yaitu tentang teori belajar Gestalt. Lanjut. Nah, di sini ada anggota kelompok, ada Jihan Fahira dengan NIM A221240424. Kemudian ada Windy Dita Tandi dengan NIM A221240097. Kemudian ada Putri Nurgayanti dengan NIM A221240074 dan juga ada Nur Afni dengan NIM A221244144. Jadi dari materi atau judul yang kita dapatkan, rumusan masalah yang kami dapat jabarkan yaitu pertama pengertian belajar menurut teori Gestalt, kemudian prinsip yang mendasari teori belajar Gestalt, kemudian apa kelebihan dan juga kekurangan dari teori belajar Gestalt ini, dan juga implikasi dari teori belajar Gestalt dalam pembelajaran. Lanjut. Untuk tujuannya, adapun tujuan dari makalah yang kami buat yaitu yang pertama untuk mengetahui belajar menurut teori belajar Gestalt, kemudian prinsip yang mendasari teori belajar Gestalt, kemudian mengetahui kekurangan dan juga kelebihan teori belajar Gestalt ini, dan juga yang terakhir yaitu implikasi dari teori belajar Gestalt ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun pembahasannya yaitu pengertian teori belajar menurut teori Gestalt. Jadi teori Gestalt ini mendefinisikan pendidikan sebagai metode yang mengakui nilai pengalaman belajar yang terpadu dan holistik. Pandangan ini berpendapat bahwa pendidikan adalah proses pengorganisasian kegiatan belajar dalam lingkungan yang tepat. Gestalt menyoroti pentingnya melihat gambaran besar, bukan sekedar komponen individual. Murid didorong untuk mengenali dan memahami hubungan, pola, dan konteks keseluruhan sekolah. Siswa yang menggunakan strategi ini lebih mampu mengenali bagian-bagian atau komponen yang berbeda dan mengenali kesatuan yang dibuat oleh metode tersebut. Selain itu, teori ini menekankan pada kesempatan belajar yang aktif, di mana murid secara aktif terlihat dalam proses pembelajaran dan melakukan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Baik, selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Prinsip teori belajar Gestalt. Teori Gestalt didasari oleh beberapa prinsip penting yang dapat membantu cara orang untuk memahami situasi atau item. Misalnya, A. Menurut prinsip kedekatan, sesuatu yang berdekatan satu sama lain cenderung dilihat sebagai satu kesatuan. B. Menurut prinsip kesamaan,
Objek yang merupakan dalam ukuran warna atau bentuk akan diklasifikasikan menurut persepsi pribadi, dan C. Prinsip ketentuan atau klosur di mana otak manusia secara alami cenderung akan melengkapi bagian-bagian yang hilang agar supaya membentuk suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori belajar Gestalt, yang dimana teori Gestalt memiliki kelebihan dan kekurangan yang berupa perkembangan individu atau anak yang mampu berpikir dan memecahkan masalah. Nah, sebagai salah satu keuntungan pembelajaran Gestalt, siswa memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan kemampuan mereka berkat desain kurikulum. Nah, lebih jauh, pembelajaran kelompok sering digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dengan mengkaji isu-isu dalam masalah kehidupan sehari-hari. Nah, siswa bebas untuk aktif memilih gaya belajar yang sesuai untuk mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Jian Fahira dengan akhiran NIM 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar Gestalt dalam pembelajaran. Aliran pemikiran Gestalt mengembangkan acuan untuk melihat suatu objek, terutama selama proses pembelajaran, berdasarkan kerangka kerja yang menyeluruh. Efektivitas proses pembelajaran dapat ditentukan oleh sejumlah penanda. Sudut pandang Gestalt berpendapat bahwa selain persyaratan psikologis, biologis, dan material, konteks sosial yang mendukung juga diperlukan untuk pembelajaran yang sukses. Nah, dalam teori belajar Gestalt itu, melihat bahwa dalam proses pembelajaran kita juga perlu melihat secara menyeluruh, bukan hanya bagian-bagian kecilnya saja, tapi jadi ketika siswa itu belajar, mereka itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi memahami hubungan antara materi sebagai satu kesatuan. Gestalt juga percaya bahwa keberhasilan belajar itu tidak cuma hanya ditentukan oleh faktor psikologis, biologis, atau materi pembelajaran, tapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial. Nah, di sini ada juga beberapa faktor yang mendukung proses belajar jadi bisa jadi lebih efektif. Yang pertama, pemahaman atau penyerapan materi yang diajarkan oleh siswa secara individu maupun kelompok. Kedua, perilaku yang dijelaskan dalam tujuan pengajaran. Ketiga, perubahan perilaku positif pada siswa yang memberi mereka dengan dorongan memahami, menguasai, mengasimilasi materi. Dan keempat, ada dorongan secara terus-menerus dari guru terhadap keberhasilan setiap siswa. Jadi selanjutnya, Pangki. Baik, selanjutnya masuk pada kesimpulan. Di sini menurut teori belajar Gestalt, pengalaman belajar disusun dalam konteks yang relevan sama proses pendidikan. Gestalt menekankan betapa pentingnya melihat keseluruhan sebagai sesuatu yang lebih pada jumlah komponen-komponennya. Pertama, murid didorong untuk mengerti dan memahami gambaran keseluruhan, koneksi, dan tren dalam pendidikan menurut filsafat Gestalt. Kedua, pendidikan anak memiliki banyak ruang untuk pengalaman belajar yang terpadu dan komprehensif. Ketiga, pengalaman belajar pendidikan anak usia dini yang berdasarkan teori Gestalt berupaya memberikan landasan yang kuat untuk pembelajaran seumur hidup, meningkatkan pengalaman pendidikan anak-anak, dan juga mendukung pertumbuhan kemampuan sosial dan kognitif mereka. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itu tadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 terkait materi teori Gaslight. Untuk sesi berikutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab, yang dimana sesi pertama saya buka 3 sesi, yaitu untuk menjawab 3 pertanyaan. Mungkin saya harap kepada penanya bisa menanyakan kembali pertanyaannya. Baik, langsung saja kepada forum dan kepada presenter, saya persilakan. Untuk Baik, 3 pertanyaan awal itu dari Vela, Pangki Haikal, dan Farah Alfabila. Jadi langsung saja kepada kelompok penyaji, saya persilakan. baik, izin moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Permisi. dari saudara. Halo, Abe. Saya mau menyela dulu. Moderator kasih kesempatan dulu kepada yang bertanya untuk bertanya. Jadi tadi sudah ada yang angkat tangan gitu ya. Dipersilakan dulu teman-temannya bertanya setelah mereka sudah selesai dengan pertanyaannya, dan mungkin ditanya juga kepada pemateri apakah pertanyaannya dipahamin atau tidak. Kalau misalnya belum, nanti dijelaskan kembali, diterangkan kembali pertanyaannya dengan jelas oleh penanya. Setelah itu baru dikasih kesempatan kepada pemateri ya untuk menjawab. Sekiranya pemateri butuh waktu untuk menjawab, boleh dikasih waktu sebentar. Kalau misalnya sudah ada jawabannya, boleh nanti dipersilakan kembali kepada pemateri. Begitu. Silakan ya, dilanjutkan. Baik, langsung saja kepada forum yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menanyakan pertanyaan kepada kelompok penyaji terkait dari materi ini. Kepada forum, saya persilakan. Pada saudara Pangki Haikal, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Pangki Haikal dengan akhiran NIM 025. Di sini saya ingin mempertegas kembali pertanyaan yang sudah ada sebelumnya yang sudah di-share di grup mata kuliah, yaitu yang dipertanyakan bagaimana pandangan dari teman-teman kelompok penyaji melihat teori Gestalt ini yang menyarankan penggunaan sumber daya yang relevan dengan dunia nyata. Jadi di makalah poin A itu dijelaskan bahwa teori Gestalt ini menyarankan penggunaan sumber daya yang relevan dengan dunia nyata. Nah, saya ingin melihat bagaimana teman-teman memandang teori ini. Mungkin juga bisa diberikan contohnya supaya kita bisa lebih paham dengan yang dimaksud dengan sumber daya dengan dunia nyatanya. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Pangki Haikal atas pertanyaannya. Kemudian saya kembalikan kepada kelompok
presentasi. Apakah pertanyaan dari Saudara Pangki Haikal sudah jelas? Sudah jelas menurut. Baik, saya berikan kesempatan untuk kelompok presentasi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Pangki Haikal. Izin moderator, saya menjawab pertanyaan dari Pangki Haikal. Jadi bagaimana kita sebagai pemateri memandang teori Gestalt ini atau memandang teori Gestalt ini atau yang menyarankan penggunaan sumber daya yang relevan dengan dunia nyata, mungkin bisa diberikan contoh konkretnya. Jadi teori Gestalt ini menekankan pentingnya melihat keseluruhan sebelum memecahkan menjadi bagian-bagian seperti yang dibilang tadi sumber daya alam contohnya. Jadi contohnya itu seperti eh, fokus pada keseluruhan sistem, bukan bagian-bagiannya. Nah, contohnya ini seperti dari pandangan saya mungkin berpendapat bahwa teori ini hanya mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat sumber daya alam sebagai identitas individual. Contohnya konkret itu dalam pengolahan hutan. Mungkin dari pendekatan Gaslat akan melihat hutan ini hanya sebuah pohon-pohon dari pendekatan Gaslat. Tapi sebaiknya kita akan mempertimbangkan interaksi antara pohon dan juga keanekaragaman lainnya. Keanekaragaman hayati lainnya seperti tanah dan juga peran dari hutan ini dalam siklus air dan juga iklim. Eh, Jika terjadi keputusan penebangan terhadap keseluruhan ekosistem, bukan hanya keuntungan dari kayu yang dihasilkan. Jadi maksudnya di sini seperti kita melihat hutan ini bukan hanya melihat bagian pohon-pohon saja, tapi kita juga melihat keseluruhan dari hutan itu. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Asril. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya berikan kesempatan kepada forum untuk menambahkan atau menyanggah jawaban dari apa yang telah diberikan oleh kelompok penyaji. Kepada forum, saya persilakan. Baik, mungkin tidak ada tambahan dari forum. Saya kembalikan kepada penanya untuk menyimpulkan jawaban yang telah diberikan oleh kelompok presentasi. Kepada Saudara Pangki Haikal, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya sebenarnya saya belum terlalu paham dengan yang disampaikan oleh pemateri, tapi di sini saya coba untuk menyimpulkan kembali apa yang telah disampaikan. Jadi teori Gestalt itu yang melihat secara keseluruhan bukan hanya bagian-bagiannya saja. Terus tadi diberikan contohnya itu seperti penggunaan sumber daya alam, hutan yang kita melihat secara keseluruhan tentang manfaat dari hutan tersebut dan juga dari tanah. Jujur, kalau dari saya sendiri, saya belum bisa pahami dari jawaban teman-teman dari kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, mungkin kelompok penyaji bisa menjelaskan lebih detail terkait dari jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Saudara Pangki. Baik, terima kasih moderator. Mungkin tadi contoh yang saya berikan terlalu tidak bisa dipahami. Mungkin saya mengambil contoh yang lain.
Jadi contoh lain itu kayak pertanian polikultur. Di sini bilang menanam berbagai jenis tanaman secara bersamaan di lahan yang sama. Kemudian meniru ekosistem alami. Hal ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan juga mengurangi hama dan penyakit. Maksudnya di sini dari penjelasan teori Gaslat, ketika dikaitkan dengan penggunaan sumber daya nyata, teori Gaslat ini memberikan perspektif menarik, menarik. Jadi kayak dari eh, contoh ini lahan yang sama dan juga meniru ekosistem alami dapat meningkatkan kesuburan tanah dan juga mengurangi hama dan penyakit secara serta meningkatkan hasil panen secara keseluruhan. Jadi dari dua dua komponen keanekaragaman hayati dan juga hama ekosistem dan juga ekosistem dan juga tanah dapat mengurangi hama dan juga penyakit. Jadi dari dua komponen ini dapat menjadi perspektif yang menarik dengan menggabungkan kedua tersebut dan juga dapat meningkatkan hasil panen secara eh, keseluruhan. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada penanya apakah jawaban yang telah diberikan sudah dirasa bisa dimengerti atau mungkin sudah cukup. Saya kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya sendiri perlu lagi mengkajinya dan juga kalau ditanya paham betul, sebenarnya belum terlalu paham, tapi saya akan coba untuk mengkajinya sendiri mungkin untuk mengefisienkan waktu. Terima kasih. Langsung saja untuk pertanyaan berikutnya, itu tersisa pertanyaan dari saudari Vela dan saudari Farah Fabila. Langsung saja, mungkin saya berikan kepada penanya untuk menanyakan kembali atau mempertegas kembali pertanyaannya. Kepada penanya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kembali tentang pertanyaan yang sebelumnya sudah dikirim ke grup. Nah, pertanyaan saya itu, teori Gestalt kan berfokus kepada persepsi keseluruhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana siswa lebih berfokus kepada bagian-bagian kecil tersebut? Bagaimana kita sebagai calon guru mengatasi hal-hal tersebut? Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Vela. Untuk kelompok penyaji, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah. Baik, mungkin langsung saja saya berikan kesempatan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari saudari Vela. Kepada kelompok 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Vela. Pertanyaannya itu, teori Gestalt berfokus pada persepsi keseluruhan. Bagaimana siswa lebih berfokus kepada bagian-bagian kecil tersebut dan bagaimana kita sebagai calon guru mengatasi hal tersebut. Teori Gestalt menekankan bahwa manusia itu cenderung memahami sesuatu secara keseluruhan atau holistik sebelum memahami bagian-bagiannya. Namun dalam praktik belajar, tidak semua siswa harus langsung memahami keseluruhan, tapi beberapa justru terjebak pada detail atau bagian-bagian kecil. Misalnya fokus pada rumus tapi lupa makna konsepnya. Kemudian mengapa siswa terjebak pada bagian kecil? Yang pertama itu ada kurang koneksi antar bagian. Jadi siswa belum melihat bagaimana bagian-bagian itu membentuk satu kesatuan. Kemudian ada tekanan akademik, fokus pada hafalan atau tugas spesifik bisa membuat mereka mengabaikan konteks besar. Dan ada juga gaya belajar analitik. Beberapa siswa memang cenderung fokus pada detail lebih dulu.
Kemudian ada juga pertanyaannya, bagaimana calon guru bisa mengatasi hal ini? Jadi yang pertama itu kita menggunakan pendekatan kontekstual atau mengajarkan materi dengan mengaitkan pada kehidupan nyata atau gambaran besar. Misalnya, sebelum membahas unsur intrinsik atau cerpen satu persatu, kita memberikan dulu pemahaman tentang makna cerita secara utuh. Kemudian ada dorongan refleksi atau refleksi dan diskusi, mengajak siswa untuk menceritakan kembali dengan kata-kata mereka sendiri atau berdiskusi menurut mereka atau tujuan utama teks ini agar mereka melatih pemahaman holistik. Holistik ini adalah pendekatan dan konsep yang menekankan bahwa segala sesuatu harus dipahami sebagai suatu keseluruhan. Kemudian yang terakhir memberikan contoh lengkap dulu, baru pecah bagian-bagian contohnya dalam pembelajaran bahasa, kemudian memberikan dulu satu paragraf utuh dan bahas struktur kalimat, kosakata, dan lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada forum untuk menyanggah atau menambahkan atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji tadi. Dan juga saya himbau kepada seluruh forum untuk aktif dalam sesi diskusi pada pagi hari ini. Baik, kepada Widyatul Alma, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Widyatul Alma dengan akhiran NIM 048. Di sini saya sedikit menambahkan jawaban yang telah diberikan oleh Windy tentang pertanyaan Vela, yaitu pertanyaannya, teori Gestalt berfokus kepada perversi keseluruhan, bagaimana siswa lebih berfokus kepada bagian-bagian kecil tersebut. Bagaimana kita sebagai calon guru mengatasi hal tersebut? Di sini ada siswa yang lebih fokus pada bagian-bagian kecil daripada keseluruhan konsep. Hal ini biasa terjadi karena kurangnya pemahaman konteks atau koneksi antar bagian. Sebagai calon guru, kita bisa mengatasi hal tersebut dengan cara seperti menyajikan materi secara holistik terlebih dahulu, lalu menguraikannya ke dalam bagian-bagian yang saling terhubung. Kita juga bisa menggunakan peta konsep atau diagram yang menunjukkan hubungan antar bagian agar siswa tetap memiliki gambaran yang utuh. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin Widyatul Alma bisa menyalakan kameranya. Mohon maaf moderator, kamera saya sudah menyala dari tadi, dari sebelumnya. Mungkin jaringannya kurang bagus. Langsung saja mungkin ada dari forum lain yang ingin menambahkan dari jawaban yang telah diberikan oleh kedua teman tadi. Kepada forum saya persilakan. Baik, mungkin tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya apakah jawaban yang telah diberikan dirasa sudah cukup puas atau belum? Puas dengan jawabannya. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada penanya untuk menyimpulkan jawaban yang telah diberikan oleh kedua teman tadi. Kepada Vela saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada penjawab telah menjawab pertanyaan saya dari dua orang tadi. Saya akan menyimpulkan beberapa dari pertanyaan saya. Teori Gestalt adalah teori psikologi yang berfokus pada persepsi keseluruhan. Nah, bagaimana kita memandang dan memahami suatu objek atau situasi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Teori ini menyatakan bahwa kita ini cenderung memandang suatu objek atau situasi sebagai suatu kesatuan yang lebih besar daripada sekedar bagian-bagian kecil. Nah, kesimpulan pada pertanyaan, bagaimana siswa lebih berfokus pada bagian-bagian kecil tersebut?
Siswa dapat lebih berfokus pada bagian-bagian kecil tersebut karena ada beberapa alasan. Yang pertama, alasannya itu kurangnya pengalaman. Siswa mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memahami suatu konsep atau situasi secara keseluruhan. Kemudian ada kurangnya kemampuan analisis. Siswa mungkin belum memiliki kemampuan analisis yang cukup untuk memecah suatu konsep atau situasi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Kemudian ada kurangnya motivasi. Siswa mungkin tidak memiliki motivasi yang cukup untuk memahami suatu konsep atau situasi secara keseluruhan. Kemudian kesimpulan pada pertanyaan, bagaimana kita sebagai mengatasi hal-hal tersebut. Sebagai calon guru, kita dapat mengatasi hal tersebut dengan beberapa cara, seperti menggunakan pendekatan holistik yang dikatakan Alma tadi. Kita dapat menggunakan pendekatan holistik itu yang memandang suatu konsep atau situasi sebagai kesatuan yang utuh, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara bagian-bagian kecil. Kemudian menggunakan contoh dan ilustrasi. Kita dapat menggunakan contoh dan ilustrasi untuk membantu siswa memahami suatu konsep atau situasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi. Kita juga dapat meningkatkan motivasi siswa dengan membuat pelajaran yang lebih menarik dan cerita pendek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vela atas tanggapannya berupa kesimpulan. Langsung saja untuk pertanyaan terakhir dari sesi pertama ini, saya berikan kesempatan kepada forum untuk menanyakan kembali pertanyaannya. Kepada forum, saya persilakan. Baik, kepada para Alfabila, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya pertanyaan yang sudah saya share tadi malam, yaitu mengapa penting bagi guru untuk memahami hubungan antara komponen-komponen dalam suatu materi pelajaran menurut pandangan Gestalt. Saya kembali ke moderator. Baik, kepada kelompok penyaji, apakah pertanyaan ini sudah jelas? Sudah. Mungkin saya berikan kesempatan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari saudari Farah Alfabila. Kepada kelompok penyaji, saya persilakan. Baik. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Jian Fahira dengan akhiran NIM 04. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farah Alfabila, di mana pertanyaannya yaitu mengapa penting bagi guru untuk memahami hubungan antara komponen-komponen dalam materi pelajaran menurut pandangan Gestalt. Nah, di sini menurut saya hal ini penting karena kalau dilihat dari pandangan Gestalt, belajar itu bukan hanya sekadar menghafal, tapi juga lebih ke memahami keseluruhannya secara utuh. Nah, dalam teori Gestalt itu ada prinsip yang menyatakan bahwa pemahaman menyeluruh itu lebih bermakna dibandingkan bagian-bagiannya saja. Guru memahami hubungan antara komponen dari dalam materi, guru itu dibantu siswanya untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Bukan cuma sekadar tahu informasinya saja, tapi juga lebih ke mengerti konteks dan juga keterkaitannya. Jadi, dengan begitu pasti pembelajarannya itu bisa lebih hidup dan ada juga maknanya. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran sejarah, dalam pembelajaran sejarah itu kita bukan hanya sekedar tahu tanggal-tanggal pentingnya saja, tapi juga mengerti kenapa peristiwa itu bisa terjadi dan apa dampaknya ketika peristiwa itu terjadi. Jadi kalau menurut saya, dengan pendekatan Gestalt ini, guru itu bisa menyusun pembelajaran yang lebih terstruktur dan juga nyata. Itu menang
gambar besarnya, bukan hanya sekedar potongan-potongan informasi yang terpisah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada forum untuk menyanggah atau menambahkan jawaban dari apa yang telah diberikan oleh kelompok penyaji. Kepada forum, saya persilakan. Kepada saudara Pangki, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi dari pertanyaannya Fahri itu ditanyakan seberapa penting guru itu harus memahami hubungan antara komponen-komponen yang ada menurut pandangan Gestalt. Jadi saya sepakat dengan Jihan bahwa memang guru itu harus memahami bagaimana hal yang satu dan yang lain itu saling berhubungan satu sama lain sehingga bisa membentuk suatu keseluruhan. Nah, jadi kalau kita ambil contohnya itu kayak siklus air. Kan siklus air itu ada tahapannya evaporasi, kondensasi, kemudian presipitasi, dan lain-lain. Nah, di sini diharapkan guru itu bukan hanya menghafal tahapan-tahapan itu, tapi bagaimana dari tahap yang satu ke tahap yang kedua, ketiga itu saling berhubungan. Kemudian juga apa proses yang terjadi di dalamnya. Sehingga untuk disampaikan kepada siswa nantinya, siswa juga bisa lebih paham. Dan juga saya sepakat tadi dengan Jihan, jadi kalau kita memahami prosesnya, kita bisa lebih memahami, jadi bukan hanya sekedar hafalan. Dan kalau kita ambil contoh lain itu seperti potongan puzzle, jadi kita bisa lebih paham maksud dari gambar itu kalau kita lihat secara keseluruhan. Nah, tapi kita juga harus paham bagaimana kepingan-kepingan puzzle itu bisa membentuk gambar itu. Jadi di dalam situ ada prosesnya. Jadi dengan kita bisa pahami prosesnya itu, detail-detailnya itu, komponen-komponennya itu, siswa itu bisa lebih paham dengan materi yang dijelaskan. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan dari saudara Pangki Haikal berupa tambahan. Sempat juga saya lihat saudari Widiatul Alma, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sedikit menambahkan dari jawaban yang telah diberikan Pangki dan Jihan tadi mengenai pertanyaan dari Farah Alfabila, yang dimana pertanyaannya itu, mengapa penting bagi guru untuk memahami hubungan antara komponen-komponen dalam suatu materi pembelajaran menurut pandangan Gestalt? Nah, di sini menurut pandangan Gestalt itu belajar bukan hanya tentang memahami bagian-bagian kecil secara terpisah, tetapi juga tentang bagaimana bagian-bagian itu membentuk suatu keseluruhan yang bermakna. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami hubungan antara komponen-komponen dalam materi pembelajaran agar dapat menyusun dan menyampaikan materi secara utuh, terstruktur, dan logis. Nah, di sini ada contoh sederhananya seperti dalam pembelajaran IPA, jika guru hanya mengajarkan fungsi organ tubuh satu persatu tanpa menjelaskan hubungan dan alur kerjanya, disitulah siswa akan kesulitan memahami sistem secara keseluruhan. Tapi jika guru menunjukkan bagaimana tiap organ itu bekerja sama dalam sistem, misalnya sistem pencernaan, disitulah siswa dapat memahami jauh lebih kuat dan utuh. Baik, mungkin itu saja dapat saya simpulkan, dapat saya berikan tambahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Widiatul Alma. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari
apa yang telah diberikan oleh ketiga teman tadi sudah dirasa cukup puas dan kepada penanya. Iya, sudah cukup puas, moderator. Baik, mungkin saya berikan kesempatan untuk menyimpulkan dari apa yang telah diberikan oleh ketiga teman tadi. Kepada penanya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi dari beberapa jawaban tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa memahami hubungan antara komponen dalam materi pelajaran sangat penting bagi guru menurut pandangan Gestalt. Pendekatan ini mengedepankan pemahaman guru yang membantu siswa melihat gambaran besar dan mengembangkan wawasan mendalam. Dengan begitu, siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami konteks dalam pengaplikasiannya. Pemahaman ini juga meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah karena mereka tidak hanya mengenali materi saja, tetapi tahu tiap proses pada materi tersebut. Karena itu mereka dapat mengenali pola yang relevan. Selain itu, guru yang merancang pembelajaran dengan memperhatikan hubungan ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, meningkatkan keterlibatan siswa, dan mendukung keberhasilan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya lakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Farah Alfabila atas tanggapannya, yaitu berupa kesimpulan. Baik, itu tadi sesi pertama dari sesi tanya jawab, yaitu berupa 3 pertanyaan. Langsung saja kita masuk pada sesi kedua, yaitu terdapat 2 pertanyaan. Dan langsung saja, mungkin kepada forum atau kepada penanya, saya berikan kesempatan untuk menanyakan kembali pertanyaannya. Kepada forum, saya persilakan. Kepada Saudari Sarah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menanyakan kembali pertanyaan yang sudah saya tanyakan di grup. Pertanyaannya, bagaimana teori Gestalt dapat membantu dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? Berikan contoh kasus dan solusi berdasarkan teori tersebut. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Sarah. Pada kelompok penyaji, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dengan akhiran NIM 144. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah. Yang dimana teori Gestalt ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi secara menyeluruh dan bukan hanya sekedar menghafal di bagian-bagian terpisah. Nah, menurut teori ini, individu itu dapat memahami sesuatu sebagai sebagian suatu keseluruhan, bukan hanya dari elemen-elemennya. Nah, dalam konteks pendidikan, teori ini dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang pertama itu memfokuskan pada pemahaman menyeluruh, bukan sekedar hafalan. Yang kedua itu menekankan pola dan keteraturan sehingga informasi lebih mudah diingat. Yang ketiga itu mendorong siswa menentukan hubungan antar bagian materi yang membuat belajar lebih bermakna. Nah, adapun contoh kesulitan belajar itu seperti pembelajaran dalam matematika, yang dimana sebagian siswa memiliki kesulitan dalam memahami pemecahan dalam pembelajaran matematika tersebut, seperti rumus
seperti rumus yang diajarkan pada guru-guru yang rumus tersebut tanpa konteks atau visualisasi. Nah, solusi dari masalah tersebut berdasarkan teori Gestalt yang dimana menyajikan materi secara utuh dan kontekstual, misalnya menggunakan media visual atau contoh nyata yang menunjukkan keterkaitan antar bagian materi tersebut. Dengan begitu, siswa dapat memahami konsep secara menyeluruh, bukan terpisah-pisah, sehingga dapat memudahkan proses belajar dan mengurangi kebingungan dari siswa tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada forum untuk menyanggah atau menambahkan jawaban dari apa yang telah diberikan oleh Saudari Nurafni tadi. Kepada forum saya persilakan. Kepada Saudari Aurel Glaudia saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aurel Glaudia dengan akhiran NIM 123. Izin menambahkan moderator dari jawaban yang telah diberikan Saudari Afni tadi, saya sedikit menambahkan bahwa teori Gestalt membantu siswa memahami informasi dengan lebih menyeluruh. Misalnya, seorang siswa kesulitan memahami teks bacaan karena fokus pada kata per kata. Dengan pendekatan Gestalt, guru bisa mengajak siswa mencari ide pokok atau struktur bacaan secara keseluruhan terlebih dahulu. Ini membantu siswa menangkap makna tanpa terjebak pada detail yang membingungkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan yang telah diberikan. Mungkin dari forum lain, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Baik, mungkin tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban yang telah diberikan sudah dimengerti atau mungkin sudah dirasa cukup? Kepada penanya, saya persilakan. Cukup. Baik, langsung saja. Mohon maaf kepada Saudari Sarah. Bisa kameranya dinyalakan? Sudah saya nyalakan, Rizal. Oh ya, maaf. Oke, langsung saja saya berikan kepada penanya untuk menyimpulkan jawaban dari diberikan oleh kedua teman tadi. Kepada penanya, saya persilakan. Jadi bisa saya simpulkan, teori Gestalt dapat membantu dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dengan cara memahami bagaimana siswa memproses informasi dan bagaimana mereka dapat memahami konsep-konsep yang kompleks dengan menggunakan visualisasi, contoh-contoh, dan pendekatan holistik. Guru dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dan meningkatkan kemampuan belajar mereka. Hanya itu yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tanggapannya berupa kesimpulan. Langsung saja, tersisa satu pertanyaan lagi. Saya berikan kesempatan kepada forum untuk menanyakan pertanyaannya. Kepada forum, saya persilakan. Pada Saudari Widiatul Alma, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mengulangi pertanyaan saya yang telah dikirim ke grup mata kuliah, yaitu pertanyaannya,
Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Gestalt seperti kedekatan, kesamaan, kontinuitas, dan penutupan dalam proses belajar mengajar di kelas. Baik, mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf kepada kelompok penyaji, apakah pertanyaannya sudah jelas? Jelas. Baik, saya berikan kesempatan kepada penyaji untuk menjawab dari Saudari Widiatul Alma tadi. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Widiatul Alma. Perkenalkan, saya Putri Nurgayanti dengan akhir NIM 074. Jadi, jawabannya, penerapan prinsip-prinsip Gestalt dalam proses belajar mengajar di kelas dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengalaman belajar siswa. Adapun berikut beberapa contoh penerapan prinsip-prinsip Gestalt. Yang pertama, prinsip kedekatan. Pengelompokan materi pelajaran dapat dikelompokkan berdasarkan kedekatan topik atau konsep untuk memudahkan siswa memahami hubungan antar konsep. Yang kedua, prinsip kesamaan, di mana penggunaan simbol-simbol yang dapat digunakan untuk konsep yang serupa untuk memudahkan siswa memahami hubungan antar konsep. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas, yang dimana penggunaan struktur yang jelas. Struktur materi pelajaran dapat disusun secara logis dan berkelanjutan untuk memudahkan siswa memahami konsep yang kompleks. Dan yang terakhir, prinsip penutupan, yang dimana penggunaan aktivitas yang menantang. Aktivitas yang menantang dapat digunakan untuk memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugas dan memahami konsep yang kompleks. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Gestalt dalam proses belajar mengajar, guru dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dan meningkatkan pengalaman belajar mereka. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya berikan kesempatan kepada forum, apakah ada yang ingin disanggah atau ditambahkan dari apa yang telah diberikan oleh Putri Nurgayanti tadi. Kepada forum, saya persilakan. Kepada Saudara Pangki, saya persilakan. Terima kasih moderator. Jadi di sini dalam penerapan prinsip dari teori Gestalt itu ada 4 hal yang ditanyakan. Yang pertama kedekatan, kesamaan, kemudian kontinuitas, dan juga penutupan. Nah, secara sederhana, kalau kita pahami itu kedekatan itu adalah sesuatu, baik itu benda ataupun informasi, yang memiliki dekatan yang cenderung kita buat jadi satu kelompok. Nah, contohnya itu seperti organ tubuh kita dari mulut, kemudian tenggorokan, lambung, dan usus. Jadi itu di dalam urutan itu dia saling berdekatan sehingga kita bisa lebih paham, bisa lebih ingat juga, oh setelah dari mulut itu ke tenggorokan. Jadi kita bisa, dari kedekatan itu kita bisa jadikan satu kelompok dari kedekatan. Kemudian yang kedua itu kesamaan. Nah, sama juga, jadi benda atau informasi yang kita lihat dari kemiripan dari bentuknya, kemudian juga warnanya, kemudian jenisnya, itu kita jadikan satu kelompok. Seperti kita dalam klasifikasi makhluk hidup juga, jadi kita samakan dari segi morfologinya. Oh, hewan ini vertebrata, jadi dia yang golongan vertebrata kita kasih gabung di sini. Nah, terus ini dia hewannya Hafes, jadi kita gabungkan di sini. Nah, dari pengelompokan itu kita jadi lebih mudah mengingatnya karena dia lebih spesifik dengan menggunakan metode kesamaan ini. Jadi kita bisa lebih ingat dari ciri-cirinya juga. Ternyata hewan ini memiliki sayap, hewan ini bertulang belakang, seperti itu. Dan yang ketiga itu kontinuitas. Bagaimana kita melihat polanya
garisnya seperti pada saat siklus kupu-kupu, jadi dari telur, kemudian ke larva, ke pupa, kemudian ke dewasa. Jadi kita sudah tahu, oh setelah telur itu dia ke larva, nah setelah dari larva itu dia ke pupa, nah setelah dari pupa itu dia ke dewasa. Jadi dengan kita memahami kontinuitas ini, kita bisa langsung mengingat tahapan-tahapannya itu, polanya itu sudah jelas. Ya. Dan yang ketiga itu penutupan. Nah, bagaimana guru itu bisa mengajak kita untuk bisa melengkapi informasi yang sudah ada sebenarnya, tapi lebih dikuatkan lagi. Contohnya itu mungkin DNA. Jadi di DNA itu kan ada, DNA. DNA kan itu dia ada double helix, ganda helix begitu. Nah, bagaimana kita mengajak siswa untuk bisa melengkapi gambar itu? Jadi dari satu untayan tali. Jadi dari satu untayan itu, bagaimana kita mengajak siswa untuk melengkapi untayan itu menjadi 2. Nah, seperti itu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Pancaikal atas tanggapannya berupa tambahan yang sangat bagus. Mungkin saya berikan kesempatan kepada forum lain. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Kepada Saudara Intan, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya di sini hanya ingin menambahkan sedikit. Dari prinsip-prinsip Gestalt, ada beberapa contoh yang dapat diterapkan dalam desain materi pembelajaran dan interaksi di kelas. Misalnya, dalam desain slide presentasi, prinsip kedekatan dapat digunakan untuk mengelompokkan poin-poin terkait dalam satu area visual, sementara prinsip kesamaan dapat diterapkan dengan menggunakan warna atau icon yang konsisten untuk topik yang sama di seluruh presentasi. Dalam kegiatan kelompok, guru dapat memanfaatkan prinsip kontinuitas dengan memberikan tugas yang saling berkaitan dan membangun satu sama lain, sehingga siswa melihat proses belajar sebagai sebuah alur yang berkesinambungan. Prinsip penutupan juga efektif dalam diskusi kelas, di mana guru dapat memberikan pertanyaan pancingan yang mendorong siswa untuk berpikir lebih lanjut dan menyimpulkan sendiri konsep-konsep penting. Penerapan yang bijak dari prinsip-prinsip tersebut dapat membuat pembelajaran lebih intuitif dan menarik bagi siswa. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan atas tanggapannya berupa tambahan. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah merasa cukup atas apa yang telah dijawab dari ketiga teman tadi? Sudah cukup. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada penanya untuk menyimpulkan jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman tadi. Kepada Saudari Widiatul Alma, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya dapat menarik kesimpulan dari ketiga jawaban tadi, yaitu penerapan prinsip-prinsip Gestalt dalam proses belajar mengajar sangat penting karena membantu siswa membentuk pemahaman yang utuh, bukan sekadar hafalan terpisah. Prinsip kedekatan, kesamaan, kontinuitas, dan penutupan memungkinkan guru menyajikan materi dengan cara yang sesuai dengan cara kerja persepsi. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami, mengaitkan, dan mengingat informasi yang dipelajari. Dan kita sebagai calon guru dapat memahami terhadap prinsip-prinsip itu akan sangat berguna untuk merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Widiatul Alma atas tanggapannya, yaitu berupa kesimpulan. Baik, mungkin dengan berakhirnya pertanyaan dari Widiatul Alma itu mengakhiri sesi tanya jawab pada presentasi kali ini.
Langsung saja sebelum saya kembalikan kepada Ibu, saya berikan kesempatan kepada notulen untuk menyimpulkan dari presentasi materi pada pagi hari ini. Kepada notulen Arini Wulandari, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sedikit menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu teori Gestalt itu merupakan metode atau mengakui nilai pengetahuan belajar. Dan pandangan ini berpendapat bahwa pendidikan adalah proses kegiatan belajar dalam lingkungan yang tepat. Dan tadi seperti penyaji sampaikan, ada juga prinsip-prinsip dari belajar Gestalt, yaitu yang pertama itu ada prinsip menurut kedekatan, dan ada juga prinsip menurut kesamaan, dan juga ada prinsip ketertutupan atau Kosaur. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kali ini, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada atas kesimpulannya. Baik, mungkin saya selaku moderator izin pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu kita untuk berdiskusi. Tadi sudah cukup bagus untuk performannya ya. Hanya saja kalau misalnya ada dari teman-teman di sini yang tadi mengklaim bahwa sudah on kamera tapi ternyata tidak ada muncul mukanya, berarti memang mungkin mereka excuse aja ya, karena saya sendiri juga tidak melihat itu, orangnya tidak ada gitu ya. Jadi saya juga sudah nilai kalian, jadi tenang saja ya. Kalau misalnya ada masalah terkait kamera, bisa coba lagi untuk nyalakan, matikan begitu ya. Karena ya saya sendiri juga tidak melihat orang tersebut untuk menyalakan itu gitu ya. Saya di sini pakai 2 akun, adik-adik kalau kalian perhatikan, saya melihat ke sini, ini kamera utama saya melihat ke sini, ini kamera selanjutnya gitu ya. Ini akun selanjutnya yang sebelah sini ya. Saya tidak nyalakan muka saya biar nanti tidak bingung kalian, ada 2 saya di situ. Karena untuk yang di sebelah sini saya langsung menilai kalian, sudah ada Excel-nya gitu ya. Jadi yang sebelah kiri ini, yang akun kedua itu untuk melihat kalian tadi gitu ya. Jadi saya saja sudah berusaha untuk melihat kalian semua gitu ya, walaupun yang kalian lihat tadi mungkin hanya jidatnya saja atau apanya tadi gitu, apalagi yang tidak buka kamera, saya tidak tahu apakah orangnya ada atau tidak gitu ya. Kita tahu bahwa ini kita sedang berada di kelas online. Saya berharapnya kalian memposisikan diri kalian ketika kalian berada di kelas offline saja, walaupun kita hanya terbatas dengan layar ini gitu ya. Ketika ada yang berbicara, maka respect-lah orang berbicara itu gitu ya. Sama seperti ketika kita di kelas saja begitu ya. Jadi mohon untuk adik-adik semua bisa tahu bahwa kalian di sini yang belajar ya, bukan saya. Saya di sini yang menilai kalian dan yang menambahkan jika tadi ada yang perlu saya kuatkan lagi materinya gitu ya. Oke. Saya masih ada waktu sekitar 20 menit. Saya mau kasih lihat dulu janji saya kepada kalian di pekan lalu bahwa saya sudah meminta ke kalian untuk mengumpulkan semua makalah ya. Jadi makalahnya itu sudah saya nilai untuk plagiarismenya ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah plagiarisme kelompok 1. Plagiarisme kelompok 1 11%, jadi masih dikatakan moderate di sini. Jadi ya, kalau moderate itu artinya enggak tinggi, enggak rendah. Tapi ini sudah dikatakan bagus ya. Jadi masih
bagus. Kalau kalian lihat di sini ada yang terblok, maka itu yang terdeteksi plagiat atau yang menjiplak punyanya orang gitu ya. Kelihatan di sini sedikit ya. Ini untuk kelompok 1, maka nanti nilai untuk plagiarismenya rata untuk satu kelompok ini ya. Lalu untuk kelompok 2, mohon maaf saya cepat karena waktu saya juga tidak banyak dan kalian habis ini ada kelas lagi. Ini untuk kelompok 2, plagiarismenya rendah ya. Jadi ini sudah bagus ya, bagus sekali karena di sini tandanya hijau, jadi plagiarismenya rendah. Kalau dilihat juga sangat sedikit yang terblok ya. Nah, tapi harusnya sebenarnya kalaupun kalian melihat seperti ini, kalian tinggal memperbaiki saja yang terblok itu. Kalian ganti, kalian edit kata-katanya gitu ya. Nah, ini untuk plagiarisme kelompok 3. Kelompok 3 19%, jadi masih moderate, tapi ini lebih tinggi dibandingkan kelompok 2 ya. Yang terblok itu yang tertandain ya di sini, yang harusnya bisa diperbaiki nantinya. Oke. Nah, selanjutnya kelompok 4 21%. Ini tinggi ya. Jadi high similarity, jadi tinggi terdeteksi ya. Kalau dilihat ini yang lebih banyak yang terblok. Nah, ini. Lihat. Hampir semua yang kalian tulis itu yang punya orang. Yang tidak terblok mungkin ini. Belajar mengajar karena nggak ada spasinya. Ya. Kelompok 4 bisa diperhatikan. Kemudian kelompok 5. 41%. Ini sudah mau hampir 50% ini. Kata pengantarnya aja terblok. Ya. Di sini nama ibu, nama siapa di sini? Kelihatan sekali ya, copy paste. Terblok di situ, ya. Nama ibu, nama siapa di situ? Nama saya atau nama siapa ini, ya. Ini bukan pekerjaan kalian, berarti ini pekerjaan orang lain tapi dipakai atas nama kalian. Nah, ini kelompok 6, 11%. Dia tadi moderate ya, berarti. Oke. Oke, itu untuk dari segi plagiarismenya ya, adik-adik. Untuk saya langsung ke absen. Saya tadi sudah memberikan kehadiran ke kalian ya, sambil tadi menyimak kalian ya. Nah, di sini saya mau konfirmasi apakah orangnya ada atau tidak karena ada yang saya kasih alpha. Kalau kalian lihat di sini nama kalian ada yang mungkin bisa dilihat ya di situ ya. Ini yang saya kasih alpha sementara orangnya ada tidak? Para alpha bilang hadir. Ibu atas nama Triani hadir. Triani mana? Itu ibu atasnya Pangki Haikal. Kamu di situ username-nya siapa itu? Ya, itu yang bikin mungkin tidak hadir jadinya. Iya maaf ibu, soalnya bukan akun saya. Oke, lalu siapa lagi? Siti Anissa sama Afril ada? Siti Anissa hadir ibu. Mana orangnya? Ada. Afril tidak ada. Ini berarti yang terlambat ya, karena saya memberi absennya di awal. Jadi mohon untuk yang tadi saya kasih alpha bisa hadir tepat waktu ya. Oke, ini sudah saya simpan, jadi sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya, saya mau kasih sedikit tambahan ya. Sebenarnya tadi saya mau menyorotin isi dari makalahnya kalian, kelompok 1, tapi karena waktunya tidak mencukupi untuk saya koreksi
di kelas ini, jadi nanti saya koreksi secara pribadi saja ya. Tapi saya sudah memberikan ke kalian gambaran penilaian untuk makalah pertama dari segi plagiarismenya tadi gitu ya. Nah, kalau sudah kalian lihat nilai kalian bisa, mungkin kalian perkirakan kalau plagiarismenya tinggi itu sekitar berapa, karena tidak mungkin saya kasih bagus nilainya kalau plagiarismenya tinggi. Dan saya tidak meminta kalian untuk memperbaiki makalah itu, hanya untuk sebagai gambaran bahwa ketika kalian menulis, kalian perlu memperhatikan itu gitu ya, karena nanti di skripsi kalian akan menghadapi yaitu penilaian dari segi plagiarisme ya. Jadi itu hanya sebagai evaluasi ke kalian ketika kalian mengerjakan makalah ya. Nah, kita masuk ke materinya, sedikit saya tambahkan terkait materi untuk hari ini yaitu teori Gestalt gitu ya, Gestalt. Oh iya, saya mau kasih informasi ke kalian. Jadi untuk pekan depan harap sudah bisa tahu apa yang kalian harus apa yang harus kalian persiapkan sebelum kalian masuk ke kelas online. Jadi saya tidak mau lagi saya yang mengingatkan ke kalian ya. Terkait misalnya kesiapan moderator dan notulen, kemudian yang kedua terkait pertanyaan. Ya, kalau misalnya tidak ada dua itu saya tidak akan memberikan link Google Meet gitu ya. Oke. Nah, ini untuk teori Gestalt tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah bahwa teori ini itu dia lebih melihat bahwa yang namanya pemahaman itu harusnya menyeluruh gitu ya. Tadi sudah diberikan contoh juga bahwa kita itu kalau belajar harusnya bisa menangkap secara keseluruhan gitu ya pemahaman itu dibandingkan kita memecah-mecah gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Tadi tidak dikasih lihat ke kita ya, mungkin ketika menjelaskan mungkin juga perlu visualisasi. Kalian bikin PPT itu bukan hanya tulisan aja, tetapi juga gambar itu perlu gitu ya. Karena kalau kita ngomong terus secara verbal ya kita nggak akan bisa memahami mungkin dengan lebih mudah. Nah, ini maksudnya dari teori Gestalt ini. Ya, kalian melihat di sini saya kalau kasih besar itu mungkin tidak kelihatan ininya. Jadi mungkin bisa kelihatan ya ini ya. Nah, maksudnya adalah kalau kita belajar, kalau menurut Gestalt itu kita belajarnya itu secara keseluruhan gitu ya. Jadi misalnya ini ada gambar, ini gambar pola gitu ya, pola, sebuah pola, sebuah bentuk-bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau menurut Gestalt kita itu belajar melihat ini, gambar ini secara menyeluruh, bukan hanya bagian-bagian kecil-kecilnya saja, gitu ya. Nah, ini membuat orang yang belajar, siswa yang belajar itu lebih present, lebih dia itu sadar bahwa dia sekarang sedang belajar, ketimbang dia menghayal, gitu ya. Jadi artinya, kalau dia melihat secara keseluruhan, pasti dia akan memperhatikan dari ujung sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan atau dari semua sisi gitu, dibandingkan dia hanya melihat satu saja warna gitu ya. Nah, tadi kalau dari teori Gestalt itu ada beberapa elemen, yaitu yang pertama misalnya kita mengelompokkan suatu pola yang mirip gitu atau yang sama misalnya gitu, jadi satu kelompok. Misalnya pola yang ini itu mirip dengan pola yang ini gitu. Kita tidak melihat lingkarannya, misalnya lingkarannya kok yang sebelah sini dengan yang sebelah sini itu kok tidak sama, tapi intinya adalah oh ini dia lingkaran, polanya ini juga lingkaran, berarti dia masuk ke dalam satu kelompok gitu. Ini dengan ini mirip, ini dengan ini mirip yang ini, walaupun dia susunannya beda ini, yang hijau, kuning, hijau ini dia susunannya secara vertikal, ini secara horizontal, gitu. Kita bisa membedakan yang sebelah sini itu pasti berbeda dengan yang ini,
gitu ya. Kita melihat sebuah pola umumnya gitu ya. Kemudian yang ini pasti dengan ini mirip gitu ya. Walaupun kalau kalian lihat lagi dia, kalau yang atas itu dia persegi panjang, kalau ini mungkin lebih ke bentuk jajar genjang misalnya. Kalau kalian lihat secara spesifiknya gitu ya. Nah, jadi gambar-gambar ini gambar yang serupa tapi tidak sama. Tapi dengan teori Gestalt kita bisa mudah untuk belajar karena kesan pertama kita itu hanya melihat secara keseluruhan saja, jangan melihat secara detail terlebih dahulu gitu ya. Nah, artinya adalah siswa itu tidak diminta belajar itu mereka langsung tahu dulu secara spesifik, tapi mereka tahu secara keseluruhan gambaran umumnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika misalnya dia sudah paham bahwa tadi itu kalau gambar tadi kan dia bentuk untuk contoh matematika ya. Tadi sudah hampir mendekati lah contoh yang tadi dikasih teman-teman bahwa misalnya kalau belajar IPA biologi tadi jawabannya siapa tadi, Widya ya atau jawabannya Pangki ya, kita mau belajar IPA biologi itu kan kalau kalian lihat di buku itu dipretelin satu-satu ya. Misalnya ini kita bab ini belajar tentang organ apa, bab selanjutnya organ apa, dan selanjutnya organ apa. Itu sebenarnya adalah tahapan kedua sebelum kita belajar itu. Siswa itu harus tahu dulu kenapa mereka belajar itu misalnya. Kenapa misalnya di di biologi kelas berapa misalnya ya, saya tidak hafal, ini contoh saja, biologi kelas 11 misalnya, kok tiba-tiba di bukunya itu membahas ada organ pencernaan, organ pernapasan, organ saraf, dan lain sebagainya. Itu kenapa? Itu harus visualisasikan dengan jelas dulu oleh guru di awal gitu. Jadi pada awal semester ketika baru masuk ke kelas ini guru harus menceritakan dulu kenapa ketika kalian melihat buku cetak kok bab yang kita pelajari adalah bab terkait organ-organ ini gitu. Kenapa harus dipretelin satu-satu gitu? Karena kita pengen melihat kalau pencernaan itu seperti apa fungsinya, ini seperti apa gitu ya. Jadi kalau menurut saya teori Gestalt ini sangat dianjurkan ya kalau kita lihat secara definisinya gitu ya, dianjurkan untuk diajarkan ya atau dilakukan di awal gitu ya, di awal kelas gitu. Jadi pada saat baru mau masuk semester gitu ya, jadi guru itu harus secara secara ringkas menjelaskan gitu bahwa apa yang akan dipelajarin gitu ya. Jadi masing-masing dari bab-bab ini nanti akan mendukung konsep apa di sini, mendukung konsep bahwa oh ternyata saya itu harus bisa mengenali lebih detail terkait organ di tubuh saya gitu ya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah ketika nanti si siswa itu belajar, mereka itu bisa mengaitkan gitu. Mereka bisa mengaitkan antara misalnya sistem saraf dengan sistem endokrin gitu ya. Dengan sistem anggota gerak gitu. Ya, jadi tidak dipelajari sendiri ini saraf ini tuh apa, ini apa. Awalnya memang nanti dipelajarin masing-masing, tetapi harapannya nanti kesimpulannya mereka bisa mengaitkan satu sama lain gitu. Misal sistem saraf itu kalau ada gangguan di otak itu nanti apa pengaruhnya ke endokrin, apa pengaruhnya ke hormon yang dihasilkan gitu. Kalau misalnya adik-adik tadi presentasi ngerasa deg-degan, nah, itu kan berarti ada sistem saraf di situ yang memerintahkan endokrin kita, misalnya menghasilkan hormon apa? Adrenalin, yang membuat otot kita mungkin lebih
aktif dengan misalnya kejang gitu, atau misalnya dengan tremor gitu ya. Nah, seperti itu sebenarnya gitu ya. Jadi teori Gestalt itu mulai dari belajar itu pertama dari yang mudah terlebih dahulu gitu ya, atau umum terlebih dahulu, terus nanti ke spesifik gitu ya. Jadi ke bagian-bagian yang detail-detailnya baru nanti diintegrasikan gitu, atau dihubung-hubungkan gitu ya. Jadi itu tambahan dari saya terkait teori Gestalt ya. Jadi adik-adik semua bisa kita pakai teori ini gitu ya, untuk kita misalnya ketika kita nanti jadi guru gitu ya. Untuk memperkenalkan sebuah materi, kita tidak boleh memperkenalkan sesuatu itu yang sulit terlebih dahulu. Kita harus memperkenalkan ke siswa itu sesuatu yang mudah mereka cerna terlebih dahulu gitu ya. Baru nanti ketika mereka tertarik terhadap materi itu, kita baru alihkan misalnya ke materi yang sedikit lebih rumit atau lebih dalam lagi gitu ya. Nah, contoh-contoh yang dipakai adalah contoh-contoh yang tadi relevan, tadi kontekstual. Kontekstual itu artinya tadi ada pertanyaannya siapa ya? Kontekstual. Nah, kontekstual itu artinya sesuai dengan konteks. Konteks itu apa? Konteks itu sebuah situasi atau kondisi gitu ya, atau sebuah fenomena gitu ya, yang dekat dengan kita. Misalnya kita kasih contoh apa di sini? Misalnya contoh tadi ya, terkait kayak ekosistem. Nah, kita jadi guru itu memberikan contoh ke siswa, bukan contoh ekosistem misalnya ekosistem yang ada di kutub utara. Ya memang itu contoh gitu ya. Tapi kalau di daerah kita emang ada kutub utara. Emang kita bersinggungan dengan salju dan sebagainya, tidak gitu ya. Sehingga contohnya bukan ini. Boleh sebenarnya, tetapi siswa mau membayangkan itu bagaimana gitu kalau mereka tidak bisa tahu gitu ya secara fisik misalnya, atau mereka tidak berada di situasi itu gitu ya. Jadi contohnya apa? Ya contohnya berarti ya yang ada di sekitar kita, misalnya ekosistem yang ada di pekarangan sekolah. Pekarangan sekolah apa aja adanya gitu ya. Kalau misalnya yang ada di buku cetak misalnya, pekarangan sekolah ada kolam, ada misalnya apa dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau di sekolah yang dia lagi belajar itu nggak ada kolam, adanya mungkin misalnya kayak genangan air gitu, genangan air hujan. Nah, maka yang lebih dekat apa? Yang lebih dekat genangan air hujan gitu, daripada misalnya kolam yang nggak ada di sekolah itu gitu. Jadi usahakan kita itu memberikan contoh yang benar-benar siswa itu tahu gitu, atau mereka bisa langsung mengamati secara langsung gitu ya. Itu namanya kontekstual gitu ya. Sesuatu yang kontekstual itu sesuatu yang sesuai dengan situasi atau kondisi yang pada saat itu gitu ya. Oke, itu saja untuk tambahan dari saya ya. Saya tidak akan mengambil waktu 10 menit lagi karena mungkin kalian akan ada kelas lagi gitu ya. Jadi itu tambahan dari saya. Semoga hal yang sedikit tadi atau penguatan sedikit tadi bisa mempermantap lah pemahaman kalian ya. Itu manfaatkan sekali kelas online ini untuk kalian bisa belajar. Kalau kalian hanya datang dan kemudian hadir, tapi kalian tidak present, artinya fisik kalian hadir nih, tapi pikiran kalian nggak ada di sini, ya sayang juga gitu ya. Kalian sudah bayar SPP dan lain sebagainya, jadi manfaatkan ini untuk kalian bisa diskusi gitu ya. Tadi yang saya mungkin sempat lihat, memang ada beberapa yang sudah menambah gitu ya sebagai audiens, tetapi mungkin mayoritas hanya sebagai yang mendengarkan saja gitu ya. Yang namanya diskusi itu kita tukar pendapat adik-adik, bukan kita meminta
pemateri untuk jadi yang menjawab gitu ya. Jadi harusnya sih ketika kalian berada di kelas ini kalian sudah ada pemahaman ketika kalian membaca makalah kelompok 1, bukan datang dengan tangan kosong gitu atau dengan tidak tahu sama sekali apa materinya gitu ya. Nah, dengan kalian sedikit tahu apa yang jadi materi hari ini, ketika kalian itu mendapatkan jawaban orang lain, misalnya dari pemateri atau dari teman-teman lain, maka kalian tukar pendapat di situ. Entah itu kalian setuju atau kalian misalnya sepakat, maka nanti bisa dilihat dari jawaban-jawaban yang kalian terima seperti itu ya. Bukan kalian bertanya tapi kalian sendiri tidak tahu apa yang kalian tanyakan gitu ya. Artinya pemateri di sini bukan satu-satunya sumber materi gitu ya, tapi mereka sebagai pelengkap kalian. Sama seperti tadi yang ada elemen Gestalt yang kalian mengatakan ada yang namanya penutupan atau closure. Closure itu artinya kalian itu sudah punya puzzle sendiri, tinggal puzzle yang belum ada potongannya itu kalian pakai punyanya orang lain gitu untuk menutupi yang kalian belum paham di bagian mana gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf mungkin kalau saya bicaranya cepat gitu ya, karena saya juga melihat waktu. Dan ketika kalian mau menonton lagi rekamannya, silakan saya akan sediakan link rekamannya seperti biasa, seperti itu ya. Jadi kita ketemu lagi di pekan depan untuk kelompok 2, harapannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan presentasi dan diskusi. Semoga kalian bisa tetap sehat gitu ya, biar absensinya juga tidak ada yang bolong ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dari saya. Terima kasih banyak sudah bergabung sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.